Nasi uduk rasanya sedap, dimakan di atas pasir, pantunnya memang mantap, masalahnya ada kalimat diusir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Tak bisa saya sebut semua. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kita tidak hanya mengenang yang masih hidup, menghormati yang masih ada bersama kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muhajir, Kiai Haji Imam Muhajir, yang selama ini mendidik, mengayomi masyarakat, menjadi pembimbing para mu'alaf, tokoh Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah asas pendiri, muassis, pembimbing, mudir Pondok Pesantren Ulul Albab. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma jama'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tomat. Sudah lama saya ceramah, baru ini di hari pesawat. Jadi Masya Allah, di Panca Agung ini bukan cuma manusia yang datang, pesawat pun hadir juga bersama kita. Ini menunjukkan ibu-ibunya ingin mengenalkan anak-anaknya ke Ustadz Abdul Somad, biar supaya jangan ribut dikasih balon. Beginilah cara mendidik anak-anak, betul? Anak-anak dibawa, banyak ibu-ibu sekarang biar supaya anaknya diam dikasih handphone, dikasih gadget. Akhirnya anak tidak peduli lagi kepada manusia, dia hanya peduli kepada Upin Ipin, dia hanya peduli kepada Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Batman, Catwoman, Cicakman. Hari ini anak-anak dibawa pengajian karena ibu-ibu, bapak-bapaknya ingin mengenalkan anaknya kepada Ustadz Abdul Somad. Anak-anak inilah yang nanti akan menjadi anggota DPRD 20 tahun yang akan datang. Anak-anak ini yang akan menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden. Dan setelah mereka menjadi orang, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi bisnismen, mereka ingat dulu waktu kami kecil ada Ustadz penceramah diundang ke kampung kami di Panca Agung, di Tanjung Palas Utara, betul? Namanya Ustadz Abdul Somad. Anaknya bertanya, ayah dulu pernah datang pengajian? Pernah, dibawa sama ibu. Nangis, nangis sebentar, dikasih pesawat diam. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Sebagaimana tadi kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Imam Muhajir, maka begitu juga nanti anak-anak bapak ibu akan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Jangan sekarang. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia. Awas kamera jatuh, harganya mahal, belum lunas. Bacakan kamera pula. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Membacakan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup, berarti kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan membaca surat Al-Fatihah. Di akhir majelis nanti kita akan berdoa untuk semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini nampaknya jamaah datang dari tempat yang jauh, betul? Ustaz tahu dari mana? Itu ibu-ibu masih ada di atas mobil belum turun.
mobil-mobil angkutan, setiap tetes bensinnya, setiap langkah kakinya, setiap ayunan tangannya, setiap tetes buluh keringat dan air matanya, semuanya bernilai pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa judul tema tausiah kita? Menjalin ukhuwah untuk mewujudkan masyarakat cinta ulama dan negara. Ada orang Jawa, betul. Ada orang Sunda, betul. Ada orang Bugis Makassar, betul. Ada orang Dayak, betul. Ada orang Melayu, betul. Ini bermacam ragam, berbeda suku, bahasa, tapi dia diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ikatan yang kedua adalah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Siap jaga NKRI? Takbir. Jadi yang menyatukan kita ini dari Sabang sampai Papua, beraneka rupa pulau warna, itu adalah karena keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, apa dia bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz kok ingat? Saya yang baca itu setiap hari Senin, petugas upacara. Sudah 2 tahun ini anak-anak tidak lagi upacara. Sudah 2 tahun anak-anak tidak menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Sudah 2 tahun anak-anak tidak hadir bertemu tatap muka. Anak-anak tetap belajar online. Bahayanya alumni online, pakai jilbab tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang penting nampak setengah badannya. Alhamdulillah sekarang sudah bertatap muka. Yang tidak online, yang bertatap muka, yang jilbabnya menutup kepala, kainnya menutup kaki, anak-anak dari pondok pesantren putra putri ulul albab, pendidikan formal non formal, SMP ulul albab, madrasah aliyah setiap peradaban. Daftarkan anak anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai guys. Orang Amerika membawa orang Afrika pada tahun 50-an diletakkan di kebun binatang. Fakta, nyata, bukan hoax. Di Amerika orang berkulit hitam masuk kuliah disediakan kursinya di luar. Mereka belum bisa menerima perbedaan warna. Orang kulit putih keluar di dalam belajar di kelas, orang kulit hitam di luar. Orang kulit hitam dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai hamba sahaya. Bagaimana dengan Islam? 14 abad yang lalu kita kenal muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, Nabi meminta Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang berkulit hitam? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Utsman yang kaya? Kenapa bukan Ali yang perkasa? Kenapa bukan Umar? Kenapa Bilal? Karena Islam mau menunjukkan tidak ada perbedaan warna kulit. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. La farqa bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Jelas? Suara saya jelas sampai ke belakang? Memang kalau kepanasan kadang-kadang nggak jelas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita masalah persaudaraan, Nabi Muhammad mempersaudarakan. Ada orang yang keturunan Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak cucu cicit ke bawah. Itulah dia orang Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, darah biru. Ada lagi orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jalur orang Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza. Itulah dia Yahudi. Lalu kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, Yakub punya nama lain namanya Israel. Anak cucu keturunan Yakub adalah Bani Israel. Ada orang Arab Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy. Ustaz Somad ini katanya ada darah-darah Arab. Saya keturunan Arab. Apa? Arab maklum. Ada Arab yang Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ada sahabat Nabi yang bukan Arab, berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah, Miqdad bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rum, namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi tidak pernah membeda-bedakan mereka, semuanya disatukan di dalam masjid. Orang kalau sudah masuk dalam masjid, Tuhannya sama, la ilaha, nabinya sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kiblatnya sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sujudnya sama, menempel keningnya ke lantai. Mau pejabat, mau putih, mau hitam, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, maka keningnya tetap menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat sholat di masjid, Allahu Akbar, pas sholat keningnya nempel ke tiang, tidak sah. 7 anggota tubuh mesti menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, menempel ke lantai, menunjukkan bahwa kita lemah, rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah hebatnya Islam mengajarkan kita. Abdul Somad berada di atas pentas, pentasnya di atas karpet, di atas karpet ada kursi, hilang kursinya. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini diberikan Allah pahala berlimpah. Mohon nanti panitia semua karpet dipulangkan dalam keadaan bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dapat tenda dengan yang tidak dapat tenda lebih mulia yang dapat tenda? Belum tentu. Apakah yang berada di atas karpet merah, berada di atas karpet hijau, berada di alun-alun, berada di pentas yang cantik dan indah lebih mulia daripada yang kena panas? Belum tentu. Semuanya akan masuk surga karena keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam kesumat. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya, loh, nyindir saya. Yang hadir ini semuanya hatinya bersih.
Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Dia nggak dapat tenda, paling belakang, nongkrong di bawah pohon kayu, tetap nggak merajuk pulang. Mana mereka? Tuh yang di ujung sana. Nggak tahu suara sampai apa tidak. Kalau suara sampai, angkat tangan kanan. Sampai. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang masuk surga? Bukan orang kaya. Siapa yang masuk surga? Bukan pejabat. Siapa yang masuk surga? Bukan orang darah biru. Siapa yang masuk surga? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Orang yang tidak bisa ditolong dengan harta, yang tidak bisa ditolong dengan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang tulus, bersih dan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih. Jangan ada dendam kesumat, jangan ada sakit hati, baik-baik saja. Tapi jangan gara-gara saya bilang jaga hati, bersihkan hati, Allah tidak lihat wajah, Allah tidak lihat bentuk tubuh, Allah tidak lihat badan, Allah hanya lihat hati. Besok anak sekolah nggak mandi pagi, wajahnya, ilernya, tai matanya, pas ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, tidak melihat rupa kamu, Allah melihat hati kamu. Gak segitunya juga kali. Makanya kita pagi-pagi sudah berwudu, melihat wajah di cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk tubuh fisik wajah badanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini mesti ditanamkan ke anak kita, Bapak Ibu. Saya ini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera ini manggil paman itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa dipanggil mas. Yang rugi orang Jawa. Begitu nikah sama orang Sumatera dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan. Ini adalah bahasa. Tujuannya sama. Mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang, itu adalah menghormati dan memuliakan. Makanya saya dimuliakan oleh Pak Protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Gak pernah saya dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Begitu juga ketika kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya mengharapkan syafaatnya. Pada hari tak ada berguna anak, tak ada guna jabatan, tak ada guna harta. Yang kita bawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang suku Jawa, kita memang suku Sunda, kita memang suku Dayak, kita memang suku Bugis Makassar, kita memang suku Batak, kita memang suku Melayu. Tapi semua itu adalah takdir yang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu belum ada bulunya, belum ada kukunya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam perut ibu dalam bentuk air, namanya sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk air berubah jadi darah, menempel di dinding rahim. Summa yakunu
yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berubah dalam bentuk daging dalam rahim ibu. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat. Malaikat masuk ke dalam perut ibu-ibu orang Jawa. Kita ditakdirkan jadi orang Jawa, keluar anaknya dari orang Jawa. Pripun kabare jenenge sampean sapa? Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang di Sulawesi Selatan, agak kareba baji-baji. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Pasundan, kumaha atuh damang. Dimasukkan ke dalam perut orang Inggris, how are you today? Wow, amazing. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Arab, kaifa haluk? Bikhair. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Tiongkok, belum belajar. Ini adalah takdir. Ada yang pernah minta jadi orang Dayak, ada yang pernah minta jadi orang Batak, ada yang pernah minta jadi orang Bugis, ada yang pernah minta jadi orang Melayu. Kita terima takdir Allah ini dengan senang hati, lalu kemudian kita meminta hidayah pagi, petang, siang, malam. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita semuanya, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan manusia. Ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan makhluk dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang itu. Min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka akhirnya hari ini pun kita kenal mengenal. Abdul Somad datang dari pulau nun jauh di sana, Sumatera namanya. Ada satu pulau Sumatera, di pulau itu macam-macam suku bangsa. Ada Aceh, ada Minangkabau, ada Batak, ada macam-macam, gak ingat. Salah satunya Melayu, bukan Melayu bahasa Jawa. Melayu bahasa Jawa artinya lari. Lalu kemudian terbang dari Riau menuju Jakarta 1 jam 40 menit, transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat lagi sampai ke Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor, dari Tanjung Selor naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Palas, dari Tanjung ke Tanjung. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Panca. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata wajah orang di Pulau Sumatera dengan di Panca Agung bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pahami begini, kita tidak bangga karena suku kita, kita tidak sombong karena suku kita, kita tidak angkuh karena suku kita, tapi kita diciptakan Allah untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah, yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang tampil saat ini hanya 3 orang. Pertama protokol, yang kedua Pak Kades, yang ketiga Abdul Somad. Padahal yang paling besar jasanya adalah yang masang tenda. Bapak Ibu bisa ngumpul semua ini kan karena ada tenda, tapi dia tidak ingin tampil ke depan walaupun dia paling berjasa, dan protokol tidak ada meminta. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari pemasang tenda. Nggak ada. Siapa yang paling berjasa ini? Ustadz Abdul Somad bisa sampai di depan ini, dari mobil bisa berdiri di sini karena dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri, dari Polda, dari Babinsa, dari Kokam, macam-macam. Oh, macam-macam. Mereka mengawal di kanan dan kiri.
Bayangkan kalau Ustaz Abdul Somad tidak dikawal tadi, copot lengan sama kakinya. Semua jamaah mau menari. Mereka berjasa, tapi tak ada mereka tampil ke depan, tak ada mereka diminta kata sambutan. Ceramah Ustaz Abdul Somad siang ini, Abdul Somad pun tidak ingat entah apa yang diceramahkannya, hilang di hembus awan. Tapi direkam. Nih, siapa yang merekam? Nih, biasanya kameramennya ada, tapi karena kepanasan dia pun lari. Ditinggalkannya aja kamera. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Hidup atau mati? Alhamdulillah. Di akhir acara saya pernah ceramah. Di acara saya bilang, Pak kameramen, tolong saya minta rekamannya, mau dibawa pulang. Kata kameramen, mohon maaf Pak, itu tadi cuma gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa semuanya berjasa. Yang masang tenda, yang masang kamera, yang mengamankan, yang masang karpet. Bayangkan kalau tiba-tiba hujan. Hari ini cerah terang benderang. Ini kenapa? Karena ada pawang. Betul? Kok betul? Ini karena doa para kiai, para alim, para ulama, para habaib. Mereka tadi malam baca Yasin, bernazar, sholat hajat. Ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Mereka lupa ngasih tahu jangan terlalu panas. Nah, akhirnya panasnya menyengat luar biasa. Saudaraku, kau di sana kepanasan, sama aku juga panas di sini. Kau di sana berdiri, sama aku juga berdiri di sini. Bedanya apa? Kamu cuma berdiri, aku sambil ngomong di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mau menjaga ukhuwah, langkah yang pertama adalah kita mesti saling menghormati dan saling menghargai bahwa kita ini sama-sama diciptakan dari tanah, karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang nggak berasal dari Nabi Adam, tolong angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada ngangkat tangan, saya bukan dari Adam, berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya nggak percaya Pak Ustadz, kalau memang kita berasal dari Adam, kok wajahnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan, ada namanya Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang. Akhirnya semuanya mati, tinggal anaknya 3. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham. Yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam, agak-agak kuning. Itulah dia bergabung menikah, makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang barat terbang dari Amerika 12 jam sampai ke Indonesia, pergi ke Pulau Bali, berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Makanya yang hitam jangan sedih, nggak perlu naik pesawat sudah. Bayangkan itu, beli tiket, naik pesawat, libur, cuti, sewa hotel, cuman mau berjemur di pantai biar supaya. Jadi kalau ada orang yang risau, saya Pak Ustadz malu mau ke kampus, mau sekolah karena saya hitam, makanya tiap hari makan minum jus bengkoang. Kok nggak glowing ya? Pede saja dengan warna kulitmu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lihat kau warna kulit apa, tapi kalau kau soleh, kalau kau baik, maka kau lebih dulu masuk surga. Seperti Nabi mengatakan Bilal masuk surga. Bilal bin Abi Rabah masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Bilal bin Rabah di dunia, dia azan mengandangkan di atas Ka'bah, dimuliakan Allah walaupun dia kulitnya hitam legam. Begitulah Allah memuliakan manusia, tidak dipandang suku dan bangsa, tidak dilihat bahasa, yang dilihat adalah innad dina indallahil Islam.
kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Akhirnya kita bersyahadat. Siapa yang membuat kita bersyahadat? Para kiai, para habaib, para alim, para ulama. Kita berterima kasih dengan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita doakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka, insya Allah. Amin. Nah, langkah yang pertama adalah kenali bahwa kita memang ditakdirkan Allah berbeda, bermacam suku dan bahasa, bermacam warna kulit. Ini takdir ciptaan Allah. Yang penting kita saling menghormati, saling memuliakan, dan siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bisa memberikan manfaat, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Siap memberikan manfaat kepada saudaranya, siap saling tolong menolong, siap saling membahagiakan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, maka kita mesti berjamaah. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Itulah mengapa perempuan-perempuan ini selalu mencari imam. Suatu ketika saya sedang nginap di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran di bawah hotel, datang bapak-bapak, datang ibu-ibu, bawa anak gadis. Ustaz Somad, ini pegawai di kantor saya. Oh, mau ngapa bu? Kami mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Kalau mau cari imam di pesantren Ulul Albab, imam sudah siap. Gimana imam? Siap? Oh siap mereka.